warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Anak Fajar. Nah, kali ini kita mengundang salah satu tokoh penting, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mursidik. Nah, Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Anak Fajar. Kali ini kita mengundang salah satu tokoh penting yang ada di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mas Fursidik. Nah, halo Pak. Ya, Ini halo. Gimana? agak tegang dikit ya. Saya mau nanya-nanya tentang seputar sekolah nih Pak. Oke, boleh. Untuk lokasi sekolahnya itu ada di mana nih Pak? Untuk lokasi sekolahnya sendiri, ini ada di Kelurahan Cilenggang, Kelurahan Kecamatan Cilenggang. Serpong, Kota Tangerang Selatan. Ya, di mana sekolah ini dulu didirikan masih wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, sekarang pengembangannya sudah menjadi wilayah kota di Provinsi Banten. Dulu masih Provinsi Jawa Barat di tahun 1996. Berarti sudah beda ya? Iya, begitu. Jadi sekarang itu wilayah administrasinya sudah bukan kabupaten lagi, melainkan kota. Kotanya pun Kota Tangerang Selatan. Selatan. Provinsinya dari yang Jawa Barat sekarang sudah berganti menjadi Provinsi Banten. Pemekaran dari wilayah Jawa Barat. Untuk jurusan-jurusan yang ada di SMK ini itu apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu? Jurusannya itu yang jelas bukan jurusan Serpong Tanah Abang ya. Melainkan Iya dong, kan maksudnya nggak mungkin mungkin, nggak adalah mungkin. konsentrasi keahlian. Nah, Kalau dulu itu kan ada istilahnya adalah jurusan. Kalau sekarang berdasarkan nomenklatur itu penggunaan istilahnya menggunakan istilah konsentrasi keahlian. konsentrasi keahlian. Heeh. Konsentrasi keahliannya itu kita sekarang ada 5 konsentrasi keahlian. Yang pertama adalah konsentrasi keahlian teknik pemesinan. Kamu kenapa itu sambil nunduk? Ah, Sambil kenapa ngelihat nunduk? contekan? Bukan. Pusing saya pakai Oh, kacamata Pak. pusing. Nggak usah Dari tadi pusing-pusing. Oke, siap. Yang kedua, itu adalah konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan. Ringan. Yang ketiga, konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang keempat, konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sebelumnya adalah OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran sebelumnya. Namun sekarang sudah diganti dengan MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dan yang terakhir, nah ini yang si bungsu nih, Apa nih? konsentrasi keahlian yang termuda yang baru kita bentuk dan sekarang ini sedang proses untuk izin operasionalnya, yaitu adalah teknik sepeda motor. Begitu. Oh. Oh ya, saya dengar-dengar katanya teknik sepeda motor itu kolaborasi sama Yamaha ya, Pak? Ya, betul. Kami sudah ber-PKS atau sudah perjanjian kerjasama dengan pihak Yamaha itu kalau nggak salah per bulan Mei kalau nggak salah itu. Ya di tahun 2026 ini. Dan sekarang sedang persiapan untuk penyelarasan kurikulum dan sudah ada banyak kegiatan-kegiatannya yang sudah di diinisiasi ya oleh PT YIM melalui DDS dan itu pelaksanaannya adalah sekolah kita ya, yaitu dikerjakan oleh ketua jurusannya atau ketua konsentrasi keahliannya melibatkan peserta didik kelas 10 dan terutama ada kelas 11 gitu. Ya, berarti kenapa kelas 12 itu nggak ada berarti karena jurusan itu baru terbangun 2 Masih tahun ya? baru, Masih iya baru tahun masih kemarin berarti ya? baru. Iya betul, tahun ajaran 2025, 2026. 2026. Nah sekarang sudah ada kelas 11-nya ya, dan insya Allah tahun depan itu kita ada kelas 12-nya, berarti akan meluruskan angkatan pertama untuk konsentrasi keahlian teknik Sepeda sepeda motor. motor. Itu di tahun 2027, 2028. Oke, mungkin sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan.
Oh, yang tadi bukan pertanyaan? Tadi bukan. Oh, bukan. Bukan nih, ini baru mau masuk ke Baru sebuah pertanyaan nih, Pak. oh gitu. Jadi kalau tadi baru Tadi prolog. ya prolog aja kalau Oh, kata prolog ya? buku ya. Oh, iya siap siap. Oke, ini pertanyaan pertama nih, Pak. Oke. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan karakter baik bagi seorang siswa? Karakter baik. Nah, oke, karakter itu kan sebetulnya adalah bahasa, asing ya, Bahasa asing. yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Karakter itu kalau yang kita kenal sehari-hari adalah akhlak Ahlak. atau budi pekerti. Nah, yang dimaksud dengan karakter baik itu adalah karakter atau budi pekerti yang baik, yang mengikuti norma, ya. Norma itu kan ada norma agama, ada norma sosial, ya, dan juga norma-norma yang dibuat oleh, satuan pendidikan, yaitu seperti, yang ada tertuang di dalam tata tertib sekolah. Jadi, Hmm. murid-murid yang baik itu adalah murid-murid yang bisa, secara inisiatif, secara sukarela, tanpa dipaksa-paksa ya, untuk bisa mengejawantahkan atau mengimplementasikan, tata tertib yang sudah dicanangkan di satuan pendidikan itu sendiri, khususnya Mmm. adalah di SMK STI PGRI 11 Contoh. Itulah karakter murid yang baik, begitu ya. Jadi murid yang baik itu bukan yang dalam artian muridnya diem, tapi dia datangnya terlambat, ya. Murid yang baik itu bisa saja dia itu anaknya, gesit ya, anaknya itu bisa saja, banyak ide-ide gitu ya, tapi dia datang tepat waktu, bahkan awal waktu, begitu. Murid baik itu bukan berarti dia tanpa kreasi, murid baik itu Mmm. adalah dia bisa saja mengeksplorasi kemampuan dirinya, tapi kemudian dia itu taat terhadap terhadap aturan, tata tertib yang berlaku di sekolah Sekolah. itu. Oh gitu. Mungkin Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. boleh. Pertanyaan kedua, mengapa pendidikan karakter sama dengan pentingnya prestasi akademik? Kenapa tuh, Pak? Bahkan lebih loh, ya, Lebih? heeh. Pendidikan karakter itu harus di atas daripada pendidikan akademik. Kenapa tuh, Pak? Yang namanya pendidikan akademik itu kan di dalamnya ada kemampuan yang sifatnya adalah kognitif, Kognitif. pengetahuan, ya. Oh ya, Kemudian ada yang bersifat, afektif efektif. atau adalah, apa namanya, eee, kegiatan-kegiatan yang langsung dikerjakan secara praktis ya. Kemudian ada yang psikomotorik ya, itu adalah Psikomotorik. kemampuan keterampilan gitu ya. Psikomotorik artinya adalah gerak daripada peserta didik itu sendiri. Nah, kalau pengetahuan kemudian atau kognitif, terus kemudian ada afektif dan, psikomotorik ya, itu saya kira, sifatnya adalah normatif begitu. Ya, kalau pendidikan karakter atau pendidikan akhlak dalam bahasa Al-Quran bahasa Arabnya, itu lebih daripada pendidikan akademik. Ada sebuah, quotes yang menyatakan bahwa, eee, adab atau akhlak itu di atas ilmu, Oh ya. ya kan? Iya. Itu, jadi kalaupun orang itu misalnya pinter, orang itu misalnya punya keterampilan, punya keahlian, tapi dia tidak menunjukkan adab, tidak menunjukkan karakter yang baik. Contoh misalnya dia tidak mau tegur sapa, ya kan? Iya. Jangankan tegur sapa, dia senyum pun dia tidak mau gitu misalnya. Nah itu kan akan Datar. terkesannya gimana? Tidak Terkesannya kan sopan. tetap aja nggak sopan, nggak baik kan Iya, begitu. nggak baik banget Nah sih itu, Kak. betul, jadi permasalahan di bangsa kita ini, khususnya yang ada di sekolah kita adalah permasalahan karakter itu sendiri. Jadi kemampuan akademik itu harus ditopang dengan, apa namanya, kemampuan yang bersifat karakter. Karakter itu kan banyak ya, karakter-karakter yang positif tentunya bukan karakter yang negatif, seperti itu. Kalau untuk pendidikan, apa sih, prestasi akademik sama non akademik itu sebenarnya sama penting nggak sih, Pak? Prestasi akademik, non akademik sama-sama pentingnya, ya kan. Prestasi akademik itu seperti kalian belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar PKN ya, pengetahuan-pengetahuan kalian di situ akhirnya bisa tahu.
undang-undang dan seterusnya dalam pelajaran PKN. Kemudian, di mata pelajaran matematika kalian tahu bagaimana cara berhitung, numeratif, ya kan? Itu kan adalah kebutuhan kita sebetulnya. Nah kalau potensi non akademik. Ya. Non-akademik itu contohnya seperti mengikuti kegiatan ekskul, baik itu olahraganya ataupun seninya, ataupun keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa mengembangkan bakat dan minat dari kita sendiri, ya kan? Iya. Nah, itu juga penting juga. Kenapa? Karena ternyata di masyarakat itu yang dibutuhkan itu adalah orang-orang yang dengan kemampuan yang sifatnya adalah kognitif atau akademik dan juga kemampuan yang bersifat non akademik. Begitu. Jadi sama-sama Sama-sama pentingnya. penting ya? Iya. Tapi kenapa, kebanyakan siswa atau orang itu lebih meninggi-ninggikan prestasi akademik dibandingkan non-akademik? Jadi kayak seakan-akan prestasi non-akademik itu, masih kalah jauh daripada prestasi akademik. Ya itulah makanya sejauh mana kita ini bisa membuat atau, apa sih namanya, eee, memberikan pemahaman, ya Pemahaman? kan, pemahaman Iya. kepada murid bahwa untuk pembelajaran di sekolah itu jangan melulu yang dikejar yaitu adalah kemampuan yang bersifat akademik. Sehingga kan kegiatan ekskul dia tidak ikut, ya kan? Padahal dirinya kan punya kemampuan di bidang itu. Contoh misalnya, di beberapa perusahaan itu ada yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau dengan keterampilan misalnya bermain voli, ya kan? Di Iya. mana perusahaannya itu memang ikut suatu saat kan pasti Suatu akan ikut, kompetisi, iya ya kompetisi. kan? Nah sehingga penerimaan calon tenaga kerja yang sifatnya adalah afirmasi berdasarkan prestasi, eee, itu kan terbuka lebar. Contoh seperti dulu pernah ada alumni lulusan dari sekolah kita ini, dia tuh pernah juara futsal, pernah juara sepak bola. Dia sering ikut ya kan event-event perlombaan sepak bola. Begitu ada di PLN, PLN membutuhkan tenaga kerja, ternyata dia punya skill atau dia punya keahlian atau punya keterampilan di bidang sepak bola, akhirnya bisa langsung diterima kerja. Wah, keren banget. Iya, begitu. Jadi kemampuan akademik itu sebetulnya tidak menjamin juga seseorang Oh, untuk bisa berkarya di masa yang akan datang gitu ya. Dengan, dengan apa sih namanya, pastian bahwa mereka itu akan hidup layak. Tapi kalau dia tidak bisa bermasyarakat juga, tidak bisa menunjukkan skill yang lain, tidak bisa menunjukkan keterampilan yang lain, ya sudah, akhirnya di masa depannya dia itu kebingungan, saya itu akan kerja apa, ya kan? iya Kemudian betul. saya bisa mencari pekerjaan di mana. Tapi kalau misalnya dia ikut eskul misalnya atau ikut, klub atau apa, kan ada informasi, Iya betul. ya kan, di antara rekan-rekan gitu ya. Oh Heeh. ini ada lowongan kerja di sini, yang dibutuhkan adalah dia itu bisa main bola atau apa kan. Oke, mungkin langsung, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Boleh, Pertanyaan ketiga, ya. bagaimana sekolah membantu membentuk karakter siswa? Luar biasa ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kamu tahu kan program-program yang ada di sekolah kita ini? Iya, Kamu sekarang kelas berapa? saya masih kelas 10, Baru kelas 10. masih Nah baru sekarang masuk ini. pengetahuan kamu apa terkait dengan program-program sekolah dalam rangka membentuk karakter siswa? Dari Jumat religi, Jumat religi, terus yang Jumat membaca itu, saya nggak tahu Jumat nama, pembaca, apalagi? sama program-program lain suka, cuman karena saya baru masuk kan jadi, Enggak yang masih kamu coba alami saja apa selama ini? yang selama ini di luar Pembiasaan pembiasaan harus datang datang tepat waktu, tepat waktu, apalagi awal 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 waktu, waktu, terus apalagi? biasanya Pembiasaan, pembiasaan apa baca itu? Al-Quran Membaca Al-Quran yaitu di pagi hari, pagi hari sebelum proses pembelajaran. pembelajaran, terus ada lagi nggak? Banyak Pembiasaan sholat pembiasaan sholat zuhur zuhur berjamaah, berjamaah, apalagi? terus Kaitannya dengan MBG apa? Coba. berkaitan MBG, apa tuh? Ayo, Berkaitan kamu MBG, bertanya tapi saya tanya balik. berkaitan MBG, Artinya kan kamu yang ngalamin gitu. iya Bener kan? iya, Nah, yang kaitannya dengan MBG apa? Pembiasaan karakter positifnya. eee, biasanya kita tuh, sholat zuhur terlebih dahulu, Ya, sholat zuhur terlebih dahulu, habis itu mendapatkan sebuah cap,
sebagai terus tanda bahwa kita sudah melaksanakan dulu sholat. melaksanakan sholat, terus itu baru kita bisa mengambil sebuah Iya, atau bagian bagian makan bergizi makanan bergizi gratis, ya gratis. program presiden itu ya kan. Ya, Nah terus, apa yang kamu lakukan setelah itu pembiasaan yang sudah disampaikan oleh pihak sekolah? melaksanakan Di saat makan MBG tuh? itu membersihkan Nah, bekas-bekas makanan yang menjaga, kebersihan, merawat merawat. omprengnya, Iya, ya kan. Terus kemudian mengembalikan omprengnya, ya kan. iya Boleh betul. nggak ada kerusakan? Tidak boleh Nah, apalagi sampai kehilangan kehilangan. gitu ya. Iya, Karena kan apa konsekuensinya kalau hilang? eee, membayar denda. Bener Dendanya nggak, Pak? berapa itu? 80.000. 80.000, kecil apa besar? Besar banget. Besar gitu. Nah, makanya sekolah ini sebetulnya, sudah banyak program-program ya dalam rangka, pendidikan karakter kepada peserta didik. Ya, beberapa hal yang sudah kamu jelaskan ya itu tadi, ya. Salah satu contoh yang terkecil aja, bahwa di setiap pagi itu di depan gerbang selalu ada yang menyapa. Menyapu, Menyapa, bukan menyapa, iya, menyapa, menyapa. menyapa, Aduh, ya kan, menyambut iya, kedatangan murid. Itu iya, sebetulnya pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan kebiasaan 5S, 5 yaitu senyum, 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 sapa, sapa, salam, salam, sopan, sopan, dan santun. santun. Begitu. Kan sering dengar tuh dari ibu guru atau kakak-kakak ya, staf-staf yang menjaga di situ, "Selamat pagi," kan begitu ya? Iya, Bener nggak? betul. Nah itu. Jadi itu sebetulnya salah satu contoh kecil ya dari pembiasaan karakter. Apalagi kalau terus kita membedah, membuka sampai bagaimana kita bisa merawat, tempat cuci kakus kita, ya kan? Atau toilet, kan gitu. Iya, Harus membersihkannya setelah menggunakannya. Banyak kan? banyak banget. Begitu. Nah pertanyaannya, semuanya itu sudah dilakukan apa belum oleh semua murid? Kalau itu biasanya tiap murid kan beda-beda, Ya, jadi kayak kesadaran masing-masing ya, Pak. iya. Nah pertanyaannya semuanya sudah sadar apa belum? Belum. Belum. Nah, berarti tugas kita bersama-sama untuk bisa Kan, menyadarkannya. Kalau kamu tanya tadi program-programnya, programnya banyak. banyak banget. Iya, gitu. Oke, Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. mhm. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar siswa untuk menjadi lebih baik? Tantangan terbesarnya? Tantangannya sebetulnya adalah kembali kepada kemauan siswa itu Kemauan. sendiri, ya. Jadi sekalipun kami ini sudah menyiapkan program yang bagus, bahkan kita misalnya mengadopsi, program dari sekolah, ya, yang ternama sekalipun ya. Tapi kalau tidak ada, action, ya, dari anak-anak itu sendiri, tergerak untuk melakukannya sendiri, artinya dengan kerelaan, dengan sukarela, itu akhirnya menjadi NATO. NATO. Apa tuh, Pak? Nah, NATO itu adalah no action talk only. Wow, Apa itu artinya? No action, tidak mmm, ada tidak ada perbuatan, perbuatan, tidak ada tidak ada, tidak ada aksi gitu aksi ya, ya, tapi yang ada hanya ngomong ngomong doang, doang, gitu. nyuruh-nyuruhin. Bagus programnya gitu kan, programnya bejibun, tapi pas begitu pelaksanaannya akhirnya buang sampahnya sembarangan. Setelah makan MBG-nya Masih masih sembarangan, berantakan, bahkan sampah ber berserakan di berserakan, kan mana-mana. begitu, Iya, ya kan? Nah, jadi tantangan paling terberat itu adalah tantangan kepada kemauan daripada anak itu sendiri. sama kesadaran diri ya, Pak? Iya, kalau mereka mau, ya, mereka tergerak dan mereka bisa menggerakkan, karena mau, tergerak, dan menggerakkan itu harus menjadi tripartit atau 3 trisula yang bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Mmm, Mau, tergerak, dan menggerakkan, oh gitu, oke. gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya, Lalu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar untuk siswa? ya, cara meningkatkan motivasi belajar kepada siswa itu, jadi saya mengingatkan kepada para pendidik, ya kan, coba ajak mereka untuk bicara, ya kan.
apa sih sebetulnya yang menjadi kendala dari murid-murid itu sendiri ya dalam proses pembelajaran. Kenapa mereka itu di pelajaran tertentu semangat, tapi di pelajaran yang lain ada yang tidak semangat. Malah Kan males-malesan ya? perlu ditanyakan, Iya betul. ya kan? Iya. Apakah masalahnya ada di pembelajarannya yang memang Mmm, sulit gitu ya, atau mungkin di strategi pembelajarannya yang kurang kurang tepat. menggigit Iya. begitu ya, atau mungkin di dalam model pembelajarannya yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kan kita butuh masukan ya daripada murid itu sendiri. Nah, makanya kami ini menekankan kepada para pendidik bahwa mereka jangan lupa ya, setelah proses pembelajaran itu untuk melakukan namanya refleksi. Refleksi itu artinya sejauh mana sih tanggapan kalian nih setelah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini? Kan ada aja anak yang menjawab, "Aduh saya bingung." Itu refleksi. "Aduh saya nggak tahu." "Aduh saya pusing." Itu refleksi juga. Nah ketika anak itu pusing, anak itu bingung, apalagi nggak tahu itu kan. Nah itu berarti harus ada langkah berikutnya supaya anak itu bisa mendapatkan jawabannya, sehingga kemudian termotivasi untuk bisa memperbaiki diri. Begitu, ya. Tapi, kebanyakan siswa tuh ketika ditanya sudah paham atau belum, Mhm, mereka malah menjawab, kata paham, mhm. tapi, sebenarnya tuh mereka tidak mendengarkan atau tidak paham sama sekali. Nah, Nah, kalau mereka menjawabnya artinya hanya untuk supaya guru senang, supaya guru itu, tenang gitu ya, itu sebetulnya sedang membodohi dirinya sendiri. hmm, Iya dong, iya membodohi diri sendiri. iya juga Padahal dia sih bener. sebetulnya kan nggak paham. Iya, Tapi ketika ditanya, "Bagaimana, sudah paham apa belum?" "Oh, udah paham." Padahal dia nggak paham. belum, iya, Itu kan membodohi diri sendiri, betul betul, betul nggak? betul. Kalau nggak paham mendingan jujur aja, "Bu, maaf," atau "Pak, maaf," tapi tetap dengan sopan santun, ya kan. "Bu, maaf, sepertinya tadi saya kurang paham deh." Nah, itu guru biasanya akan Menja menanyakan kembali kepada muridnya, "Di sebelah mana?" Ada umpan balik Iya, tuh. letak kesulitannya di Ya, sebelah mana. betul. "Tadi di bagian mana yang kamu nggak paham?" Kan begitu ya. Iya, Nah, itu yang semestinya masih terjadi. Harus ada mmm, komunikasi, dialogis, interaktif antara murid guru dengan guru. guru gitu loh. Jadi guru itu bukan seperti dewa, ya kan. Dewa itu kan yang namanya hamba, ya harus terima apa yang dilakukan oleh dewa, apa yang dilakukan oleh Tuhan, kan begitu. Iya, Nah, murid itu kan manusia juga, kan begitu. Guru pun manusia juga, tapi memang keutamaan daripada guru itu adalah guru sebagai sosok yang harus kita gugu dan kita tiru hal-hal positifnya, begitu. oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ya, Apakah guru juga membutuhkan motivasi? pastinya ya. Sebab kalau guru itu tanpa motivasi, bagaimana muridnya bisa bermotivasi, ya kan? Iya, Karena kan ada pepatah yang menyatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, itu ada yang menyatakan seperti itu pepatah. Maksudnya apa? Kalau guru tidak termotivasi, maka muridnya pun tidak akan termotivasi. Gitu loh. Kuncinya ada kan di guru. Karena guru sebagai teladan. Guru itu sebagai kurikulum hidup. Ya kan? Kalau dia bisa memotivasi dirinya, maka murid pun pasti akan melihat sosok gurunya. Karena gurunya sudah bisa memotivasi muridnya. Kan begitu. Ya kan? ya, Tapi kalau gurunya tidak bisa memotivasi dirinya, ya kan, misalnya begini, kok sulit amat ya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak hari ini. Terus dia tidak mau belajar, tidak mau mencari cara, tidak mau mencari strategi apa, tidak mau belajar bagaimana metodenya, kualitas pembelajaran apa, gitu kan. Artinya ya, tidak memotivasi diri kan. Nah, karena dia tidak memotivasi diri, akhirnya apa dampaknya? Dampaknya ya udah pembelajarannya begitu-begitu aja. tidak Sehingga berubah kemudian murid tidak motivasi. termotivasi. Begitu. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit melenceng ya, Melenceng dalam hal apa nih? dari yang seharusnya nih. Oh gitu. Saya mau nanya nih, Pak, Ya, untuk motivasi Bapak sendiri itu apa sih, Pak? motivasi saya, Iya, kaitannya dengan apa?
konteksnya apa nih? Motivasi untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kan biasanya setiap orang tuh memiliki motivasi untuk merubah diri mereka masing-masing. Nah, Nah, kalau konteksnya saya sebagai kepala sekolah, ya motivasi saya adalah visi sekolah. di sekolah. Visi sekolah. Visi sekolah itu adalah bagaimana kami dengan semua guru-guru yang di sini ya, itu bisa membentuk ya murid-murid dengan visi, yaitu inisiatif, kolaboratif, kreatif, berkarakter, dan berakhlak mulia. Itu adalah motivasi Oh, kami ke depan. bagus banget. Begitu. Oke, Oke, gimana? bagus. Cukup? Masih ada, Masih Pak. ada? Masih ada, Wah, masih ada. luar biasa ini. Tenang, tenang, Pak. Biasanya nih kalau di mana-mana podcast ada tehnya ini. Ada tehnya? Tuh, ada Ada ya teh tuh. Iya, 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 siap, siap, siap. Biasanya ada teh manisnya Ada teh manisnya. gitu. Kebetulan lagi Lain kali kosong mungkin juga. bisa begitu ya. Bisa. Oh, bisa aja karena sekarang kan belum ada sponsor. Belum ya. Iya. Makanya Nanti mah pakai sponsor. Bapak kalau mau sponsorin juga boleh kok. Kan saya itunya tamunya masa saya Ya sponsorin. kan siapa tahu ya. Jadi siapa tahu kan Iya. ada mau sponsorin Di walaupun kita tamu ini gitu kan ada kantin-kantin sekolah. Ya, Duh, kamu berat. promosikan dong kepada mereka. Berat Gitu. kayaknya. Atau dengan rekanan-rekanan sekolah juga bisa. Atau di YouTube juga bisa kan gitu. Ini kan nanti akan diupload di YouTube kan. Iya. Iya. Betul guys. Gitu. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Apa harapan Bapak kepada seluruh siswa dan mungkin sama seluruh guru-guru juga deh Pak? Ya. Ya, harapan saya itu kepada semuanya ya, yaitu mari sama-sama kita belajar. Karena belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya kan? Siapapun itu mendapatkan tuntutan untuk belajar. Teringat dengan pesan Nabi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa tuh Pak? Yaitu menuntut ilmulah mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, jadi kami di sini guru-guru dalam rangka belajar. Dalam rangka belajar itulah sehingga kemudian kami mengajar. Mengajar siapa? Mengajar peserta didik atau murid. Nah, kami selain mengajar, kami juga mendidik mereka. Ya kan? Mendidik dengan apa? Mendidik dengan ilmu, mendidik dengan karakter, mendidik dengan kasih sayang, ya. Mendidik dengan rasa hormat, begitu ya. Sehingga diharapkan supaya mereka itu nantinya begitu lulus, ya kan, menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu? Apa tuh Pak? Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu harapan kami. Semoga apa yang kami lakukan saat ini adalah termasuk kepada upaya kami untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, manusia yang lebih banyak. Kan murid-murid juga pasti ada orang tuanya, ada keluarganya, Iya, ya kan? betul. Bahkan mereka juga punya rencana nanti akan membangun atau membina sebuah keluarga, kan begitu. Nah, jadi harapan kami seperti itu. Oke. Aduh, kayaknya ini Apa tuh? udah Habis. pertanyaan terakhir deh, Oh, Pak. pertanyaan terakhir. Soalnya Waduh. berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Habis nih. Berarti ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Apakah ada pesan khusus dari Bapak untuk guru dan siswa? Ya. Ada pesan khusus gak Pak? Buat Pesan mereka? khususnya kalau untuk guru adalah jangan lelah untuk berbagi ilmu dan berbagi praktik baik, ya, berbagi karakter baik, ya, kepada murid-murid, karena mereka adalah sebagai investasi kita. Mereka ini adalah tabungan kita, di mana suatu saat kita nanti akan berhadapan dan bertemu dengan Yang Maha Pencipta. Kemudian karena kita sudah mendedikasikan ilmu kita, sudah mendedikasikan pengabdian kita dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi poin positif di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Masya Allah. untuk guru ya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk murid, pesan saya itu adalah teruslah belajar, kejarlah cita-cita, jangan pernah menyerah dan bersabar, bertawakal, jadilah pribadi yang soleh, pintar, kaya, dan keren.
itu SPK kuadrat. Kalau saya mengambil kata-katanya dari Ustadz Antonio Syafi'i. Jadi lulusan SMK TIP Garis 11 Serpong, selain mereka dengan karakter yang inisiatif, kolaboratif, kreatif, berkarakter dan berakhlak mulia, maka lulusannya juga harus menjadi lulusan yang SPK kuadrat. Soleh, pintar, kaya, keren. Wih. Gitu ya. Oke. Iya, oke banget, Pak. Oke, mungkin penutup ya. Terima kasih Bapak udah mau menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk Bincang-bincang. ya berbincang di podcast kali ini nih, Pak. Ini podcastnya setiap hari apa? Sebenarnya setiap hari Kamis Setiap hari harusnya. Kamis. Cuman ada perubahan jadwal. jadwal. Jadi setiap hari Jumat. Oke, jadi saya sebelumnya mohon maaf juga ya. Kalau kemarin yang semestinya dijadwalkan ternyata minta jadwal mundur ke hari ini. Iya, Tapi oke lah, cakep ya untuk podcast-podcastnya. Semoga ini bisa dikembangkan dan bisa menginspirasi. Amin. Bahkan memotivasi kepada murid-murid yang ada di sekolah ini khususnya. Umumnya adalah bisa menggerakkan seluruh murid se-Indonesia, apalagi sedunia. Waduh. Gitu. Iya, jabat ya. Oke. Siap. Belum menutup, mungkin saya ada sedikit kata mungkin kayak mohon maaf jika ada salah kata dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata yang tidak mengenakan bagi Bapak atau yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja deh, Pak ya. Ya. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa ini sponsor. Iya. Saya butuh sponsor. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih, Pak. Oke, semuanya Terima terima kasih. kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Sponsor paling penting. Iya. Sip. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Iya, saya tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.